Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Hasanah dengan NIM 23101162200046. Saya dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2023. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra periode Pujangga Baru, periode 1945, periode 1966, periode 80-an, periode 2000-an sampai dengan yang sekarang, peristiwa penting sejarah sastra Indonesia, dan yang terakhir itu ada fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada periode Pujangga Baru. Periode Pujangga Baru itu baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pusaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru itu adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, menjadi bapak sastra modern Indonesia. Periode Pujangga Baru berkisar antara tahun 1930 sampai dengan 1940 yang dilatar belakangi kejadian bersejarah yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ciri khas karya Pujangga Baru yang pertama yaitu puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan dengan jenis soneta. Yang kedua, kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah. Yang ketiga, persajakan dijadikan sarana kepuitisan yang utama. Yang keempat, alur roman, novel, dan cerpen bersifat lurus. Dan yang terakhir, itu bergaya romantik. Tokoh-tokoh periode Pujangga Baru dan karyanya. Yang pertama ada Sultan Takdir Ali Syabana dengan karya Tak Putus di Rundung Malang, novel tahun 1929, dan Dian yang Tak Kunjung Padam, novel 1932. Yang kedua itu ada Amir Hamzah dengan karya Nyanyi Sunyi, kumpulan puisi 1939, dan Buah Rindu, kumpulan puisi 1940. Yang ketiga itu ada Army Pane dengan karya Jiwa Berjiwa, kumpulan puisi 1939, dan Belenggu, novel 1940. Yang kedua yaitu periode 1945 atau periode 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam sejarah modern kesusastraan Indonesia, sebutan periode 45 adalah istilah yang merujuk pada suatu pola standar bagi para pengarang yang aktif dalam masa revolusi nasional tahun 1945 sampai 1949 dan para penggantinya sesudah revolusi. Hal yang melatar belakangi periode 45 adalah perubahan politik yang sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 dan sampai 1945 yang menjadi awal kelahiran karya sastra periode 45. Ciri-ciri karya sastra periode 45. Sastra periode 45 juga dikenal sebagai sastra yang bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya yang dramatis, tidak mementingkan analisis fisik, tetapi menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Tokoh-tokoh sastra periode 45 yang pertama ada Chairil Anwar, 2 Pramoedya Anantatur, 3 Usmar Ismail, 4 Ida Nasution, 5 Utuy Tatang Sontani, 6 J.E. Tetengkeng, 8 Asrul Sani. Contoh karya periode 45 yang pertama ada Sajak Nisan 1942 karya Chairil Anwar, 2 novel Kranji Bekasi Jatuh 1947 karya Pramoedya Anantatur, 3 drama Mutiara dari Nusa Laut 1945 karya Usmar Ismail, 4 novel Tambera 1948 karya Utuy Tatang Sontani. Yang ketiga yaitu sastra periode angkatan 1966. Nama angkatan 66 sendiri itu dicetuskan oleh Hans Baguel atau H.B. Jasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66.
Adanya protes sosial dan politik dalam sajak-sajak telah menyebabkan H.B. Jasin memproklamasikan lahirnya periode Angkatan 66 melalui tulisannya dalam majalah Horizon 1966. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Ciri-ciri sastra periode 66 yang pertama berisi pergolakan, 2 bercorak anti tirani, 3 pembelaan terhadap Pancasila, 4 berisi protes sosial politik, 5 menegakkan keadilan dan pergolakan, 6 bercorak membela keadilan, mencintai nusa, bangsa, negara dan persatuan, 7 berontak terhadap ketidakadilan. Tokoh-tokoh dan karya periode 66 yang pertama ada Taufik Ismail dengan karya Tirani, Benteng, Sebuah Jaket Berlumur Darah, dan lain-lain. Yang kedua ada Gunawan Muhammad dengan karya Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang, Asmarandana, dan Misalkan Kita di Sarajevo. Yang ketiga itu ada Saini KM dengan karya Nyanyian Tanah Air, Rumah Cermin, 10 Orang Utusan, dan sebagainya. Yang keempat itu ada Abdul Hadi WM dengan karya Laut Belum Pasang, Meditasi, Tergantung Pada Angin, dan sebagainya. Yang kelima itu ada Budiman S. Hartojo dengan karya Nyanyian Seorang Petani Muda, 15 Puisi, Sebelum Tidur, dan sebagainya. Yang keempat itu sastra periode 80-an. Kelahiran sastra periode 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Periode 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan itu maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Karakteristik sastra periode 80-an yang pertama itu puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. 2. Sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistisme. 3. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi. 4. Karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. 5. Menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. 6. Bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. 7. Terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian yang aslinya. 8. Mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran dari timur. 9. Didominasi oleh roman cintaan. Tokoh-tokoh dan karya periode 80-an yang pertama ada Hilman Hariwijaya dengan karya Lulusan, Olga, Keluarga Hantu, Fanya. 2. Ada Ahmadun Yosi Herpanda dengan karya Ladang Hijau, Sang Matahari, Sang Penari. 3. Margate dengan karya Sepotong Hati Tua, Bukan Impian Semusim, Gema Sebuah Hati. 4. N.H. Dini dengan karya Pertemuan Dua Hati, Hati yang Damai, Orang-orang Teran. 5. Mitra Wijaya dengan karya Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, Sepolos Cinta Dini, Cinta Tak Pernah Berhutang. Yang kelima yaitu sastra periode 2000-an sampai dengan yang sekarang. Pada tahun 1998, periode reformasi dimulai atau pada masa kepemimpinan pasca Soeharto.
Latar belakang periode reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak sosial politik pada masa itu. Sastrawan pada periode reformasi mempertimbangkan keadaan sosial politik yang terjadi pada akhir tahun 1990. Setelah adanya wacana tentang lahirnya sastrawan periode reformasi, namun tidak berhasil dibenarkan karena tidak memiliki pembicara. Dan pada tahun 2002, Koreliun Rampan melempar wacana tentang lahirnya sastrawan periode 2000. Sastra periode 2000 disebut juga sastra mutakhir. Karakteristik karya sastra periode 2000-an sampai dengan yang sekarang, yang pertama itu menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif atau makna yang mempunyai hubungan atau ikatan. Kedua, itu banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, ataupun lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke kondisi konkret. Keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. 5. Penggunaan estetika yang baru. 6. Munculnya sastra di internet atau cyber. Yang ketujuh, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari. 8. Karya cenderung vulgar. Dan yang terakhir itu materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, budaya dan etnis, melainkan juga religi. Tokoh-tokoh dan karya periode 2000-an sampai dengan yang sekarang. Yang pertama ada Ahmad Puadi dengan karya Negeri Lima Menara. 2. Andrea Hirata dengan karya Laskar Pelangi. Yang ketiga ada Habibur Rahman El Syiragi dengan karya Ayat-Ayat Cinta. Yang keempat itu ada Ayu Utami dengan karya Saman. 5. Dewi Lestari dengan karya Perahu Kertas dan Supernova. Dan yang terakhir itu ada Terelie dengan karya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Yang keenam yaitu peristiwa penting sejarah sastra yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi for the English School and Volkslecture atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor for the Volkslecture pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Yang kedua yaitu kelahiran dan konsepsi estetik periode 45 periode 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju ke kemerdekaan. Kelahiran dan konsepsi estetik periode 45 itu tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu, yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Yang ketiga yaitu muncul istilah Angkatan 66. Periode ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Periode 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Yang keempat yaitu Manifest Kebudayaan. Manifest Kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto Kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan.
Yang terakhir yaitu 5, Majalah Pujangga Baru. Periode Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Periode ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Yang ketujuh yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Yang pertama yaitu sastra koran. Sastra koran itu adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di koran. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Karya dan penulis sastra koran yang pertama yaitu Jatuh dari Cinta, karya Beni Anas, Bandung, Grafindo 2011. 2. Satu Hari Bukan di Hari Minggu, karya Yeti A.K.A. Yogyakarta Grace Publishing 2011. 3. Pelangi Sastra, ulasan dan model-model apresiasi karya Bagus Sri Danardana, Pekanbaru, Palagan Press 2013. Yang kedua yaitu sastra perempuan. Dalam sastra, perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas kehidupannya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya, menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Hal itu pun merebak ke seni-seni kehidupan yang lain, seperti sastra contohnya. Beberapa sastrawan perempuan di Indonesia, yang pertama ada Ayu Utami yang dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan. Novel pertama yang ditulisnya adalah Saman 1998. Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra. Yang kedua ada Dewi Lestari. Supernova adalah novelnya yang pertama dengan spirit penelusuran terhadap spiritualitas dan sains. Hingga saat ini Dewi Lestari telah menulis lebih dari 10 judul buku. Yang ketiga ada Jenar Mahesa Ayu. Salah satu ciri karyanya adalah temanya dunia perempuan dan seksualitas. Karya pertamanya adalah Cerpen Lintah 2002. Yang ketiga ada sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena hanya menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya masalah yang itu-itu saja. Lalu contoh-contoh dari karya sastra populer di Indonesia. Yang pertama ada Siti Nurbaya oleh Marah Rusli, terbit tahun 1922. Yang kedua ada Roman Tenggelamnya Kapal Pandawi oleh Hamka, terbit pada 1938. Yang ketiga ada novel Laskar Pelangi oleh Andrea Wirata. Yang keempat ada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia oleh Taufik Ismail. Yang kelima ada puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Yang keenam ada novel Air-Air Cinta oleh Habibur Rahman El Shirazi.